Halo semuanya, kembali lagi di channel UGID. Pada konten kali ini, saya akan mereview sekaligus menceritakan ringkasan alur cerita buku berjudul Sesajen. Konten kali ini merupakan konten review buku pertama dari channel UGID. Untuk buku yang akan kita review ini atau buku Sesajen ini merupakan mahakarya dari seorang penulis bernama A.F. Saifullah. Merupakan buku cerita yang bergenre horor fiksi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Bab 1 atau bagian pertama, kembali ke desa. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan keluarga Pak Andi yang sedang berkumpul di ruang tamu sambil menonton TV. Pak Andi, Bu Santi sedang melihat-lihat hasil belajar anak mereka, yaitu Topan. Setelah mengetahui hasil belajar Topan yang sangat memuaskan, sebagai hadiah, Pak Andi dan Bu Santi pun berencana mengajak Topan berlibur ke Bali sebagai hadiah prestasinya. Tetapi Topan menolak hadiah tersebut dan lebih memilih berlibur ke desa kakeknya. Karena ia penat dengan suasana perkotaan yang padat. Karena Topan adalah anak satu-satunya, kedua orang tuanya pun tidak bisa menolak permintaan tersebut. Pada akhirnya, Pak Andi pun memutuskan akan mengantar Topan besok untuk berlibur ke desa kakeknya. Esok pun tiba. Pak Andi dan Topan pun berangkat ke desa kakek Topan, yaitu desa Kahuripan. Meskipun memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke desa Kahuripan, perjalanan panjang sangat tak terasa oleh keduanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di perbatasan desa Kahuripan. Karena ada perbaikan jalan, mereka pun harus berjalan kaki sejauh 1 km untuk sampai ke rumah kakek Topan. Mereka pun terus menelusuri jalan setapak. Tiba-tiba, perjalanan mereka pun terganggu. Topan mendengar suara minta tolong dari arah sungai yang tidak jauh dari jalan setapak. Setelah mencari sumber suara tersebut, Topan dan Pak Andi pun segera mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata suara minta tolong itu berasal dari 2 orang anak muda yang sedang tenggelam di sungai. Dan tanpa berpikir panjang, Topan dan Pak Andi pun segera menolong mereka. Setelah masuk ke air, Topan pun bergumam. Ternyata sungai ini tidak dalam. Tetapi kenapa mereka tenggelam? Akan tetapi karena keadaan genting, tanpa banyak berpikir, Topan pun segera menuju tengah sungai. Tetapi karena batu-batu di pinggiran sungai yang sangat licin, Topan pun terjatuh. Topan pun basah kuyup. Dan seketika, kedua anak muda yang tenggelam tadi pun berdiri dan menertawai Topan. Kemudian, terlihatlah tinggi air sungai hanya sebatas dada mereka. Ternyata, anak muda yang pura-pura tenggelam tadi adalah kawan lama Topan di desa Kahuripan. Akan tetapi, Topan tidak begitu mengenali mereka, karena sudah banyak yang berbeda, baik dari postur maupun penampilan mereka. Singkat cerita, Topan, Pak Andi, dan kedua teman Topan pun akhirnya memutuskan untuk bersama-sama menuju rumah kakek Topan. Sesampainya di rumah kakeknya, Topan pun melihat kakeknya sedang duduk sambil mengawasi kopi. Kemudian, Topan pun memanggil dan memeluk kakeknya. Tidak berselang lama, setelah puas melepas rindu, Topan dan kedua kawannya pun memutuskan untuk pergi berkeliling desa. Pertama-tama, Topan ingin kembali merasakan mandi di sungai dan juga mencari jangkrik seperti dulu. Setelah 2 jam mereka berenang,
Topan dan kedua kawannya pun beranjak untuk mencari jangkrik ke daerah perbukitan. Karena di daerah sekitar sini jangkriknya sudah sedikit, Topan pun mengajak kedua kawannya untuk mencari jangkrik di bukit yang paling tinggi. Iful, salah satu kawan Topan pun melarangnya mencari jangkrik di bukit yang ingin Topan tuju itu. Karena di bukit tersebut terdapat pohon beringin yang keramat dan angker. Menurut warga sekitar, di pohon tersebut ada penunggunya. Selain itu, beberapa warga desa juga ada yang hilang di daerah sekitar bukit tersebut. Meskipun sudah dilarang oleh kedua kawannya, karena Topan adalah orang yang sangat realistis, ia pun tidak percaya tahayul ataupun makhluk halus seperti hantu, jin, dan sejenisnya. Kemudian, Topan pun pergi begitu saja menuju bukit tersebut. Karena kedua kawannya pun tidak bisa menghentikan niat Topan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka pun mengikuti Topan. Dari kaki bukit, mereka mendaki cukup keras untuk sampai ke puncak bukit tersebut. Mereka harus melewati kebun kelapa di bawah kaki bukit. Dan di bawah kaki bukit juga banyak dibuat sengkedan untuk sawah. Di bagian kaki bukit juga masih banyak ditumbuhin pepohonan liar. Suasana yang sangat menyeramkan. Karena kelelahan, mereka bertiga pun istirahat sambil menikmati buah manggis. Karena di perbukitan tersebut ada pohon manggis yang tumbuh sendiri, mereka pun memetiknya dan menikmati manggis sambil beristirahat. Ketika sedang menikmati manggis, mereka pun melihat iring-iringan warga desa yang membawa berbagai jenis makanan di atas nampan yang datang dari arah kaki bukit. Ada ayam bakar, nasi tumpeng, ikan goreng, dan banyak lagi. Iring-iringan itu berjumlah 11 orang. Dan di paling depan iring-iringan tersebut, ada seseorang yang membawa pot. Dari dalam pot tersebut keluar asap, dan asapnya beraroma kemenyan. Seketika, Topan yang penasaran pun bertanya kepada Iful, temannya. "Ful, apa yang sedang mereka lakukan?" Iful menjawab, "Mereka sedang menyerahkan sesajen untuk penunggu pohon beringin di puncak bukit, Pan." "Penunggu pohon beringin?" tanya Topan. "Iya, Pan. Di atas bukit itu ada pohon beringin yang besar dan tua. Menurut orang-orang, di pohon tersebut ada penunggunya. Dan warga desa percaya penunggu pohon beringin tersebut bisa membuat panen petani berhasil," lanjut Iful. "Sayang sekali makanan enak itu diberikan kepada penunggu pohon beringin. Mending buat aku saja," tambah kawan Topan yaitu Mamat. Topan merasa heran kepada orang-orang tersebut. Memberikan sesajen kepada penunggu pohon beringin. Karena merasa penasaran, mereka bertiga pun mengikuti iring-iringan tersebut sambil mengendap-endap diam-diam di belakang. Awalnya, kedua kawan Topan tidak mau ikut. Akan tetapi, karena Topan membujuk mereka, akhirnya mereka berdua pun ikut. Karena menurut Topan, daripada semua makanan lezat tersebut busuk tidak ada yang memakan, lebih baik mereka habiskan saja semuanya. Mereka pun terus mengikuti iring-iringan tersebut dari belakang. Sesekali mereka bersembunyi di balik pohon atau semak-semak yang ada di pinggir jalan. Ternyata di dalam rombongan iring-iringan tersebut juga ada ibu-ibu. Jumlahnya ada 3 orang ibu.
dan semua dari mereka membawa nampan berisi makanan lezat. Singkat cerita, akhirnya iring-iringan pun sampai di puncak bukit. Ternyata puncak bukitnya lumayan tinggi, kurang lebih sekitar 200 meter, dan puncaknya lumayan datar seperti lapangan bola. Pepohonan besar sepertinya sudah banyak yang ditebang, dan yang ada hanya alang-alang dan rumput teki, yang membuat suasana semakin mencekam di sekitar perbukitan tersebut. Pelan-pelan, iring-iringan tersebut pun mulai mendekati pohon beringin tersebut. Pohon itu adalah satu-satunya pohon besar yang tumbuh di puncak bukit. Batang pohon beringin tersebut diikat oleh kain putih selebar 1 meter. Nampan berisi makanan yang mereka bawa diletakkan pelan-pelan di bawah pohon, dan kemenyan pun dibakar lagi. Kemudian, setelah beberapa saat, asap beraroma kemenyan mengepul kembali dari sebuah pot kecil. Orang-orang dari iring-iringan tersebut pun sujud berkali-kali. Mulut mereka pun komat-kamit, dan salah satu dari mereka ada yang menyiram air bunga di sekitar pohon beringin. "Mbah, berikan kami kesejahteraan," kata salah seorang dari mereka. Topan pun terus mengintai dari jauh sambil bersembunyi di balik alang-alang. Mamat juga ikut mengintai, akan tetapi pandangannya hanya tertuju pada makanan yang ada di bawah pohon beringin. Sedangkan Iful duduk santai sambil menggigit batang rumput teki. Aneh sekali. Kenapa orang-orang itu? Pohon kok dipuja, gumam Topan. Topan pun menatap tajam ke arah pohon beringin tersebut. Seketika, bulu kuduk Topan pun berdiri, dan ia pun merasakan ada getaran hawa yang menyeramkan datang dari pohon tersebut. Dan pohon beringin itu pun terlihat seperti bergoyang, seperti diterjang angin besar.